Nah, kalau ini namanya ayam kampung, teman. Persebaran ayam kampung terdapat di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di pedesaan. Ayam kampung termasuk salah satu jenis ayam buras dan sering dipanggil dengan sebutan ayam sayur. Kalau di sini disebutnya dengan olahan ayam bekakak. Ayam kampung sebagai ayam asli Indonesia sangat berpotensi sebagai salah satu sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh manusia selain jenis ayam lainnya. Warga sudah mengakui tentang ciri khas ayam kampung, yaitu pada rasa daging yang enak dan memiliki kadar lemak yang sedikit dibanding ayam broiler. Bagi masyarakat Sunda, rasanya sudah tidak asing lagi dengan ayam bakakak. Ayam kampung bakar ini khas dengan rasa gurih, manis, dan pedas. Umumnya disajikan saat hajatan seperti hitanan, pernikahan, atau acara selamatan lainnya. Ada yang pengen tahu kenapa namanya ayam bekakak? Katanya sih pada zaman dulu masyarakat sering menyajikan ayamnya utuh tanpa dipotong dahulu. Ayam bakakak bagi masyarakat Sunda sebenarnya disimbolkan sebagai sedekah dari yang punya hajat untuk masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Ada dua proses untuk membuat ayam bakakak. Pertama dikulub ya Bu. Pertama dikulub, lalu nanti dibakar. Ayam yang biasanya dipakai itu ayam kampung karena dari segi rasa dan dagingnya itu lebih mantap. Ini berapa lama Bu? Tergantung apinya. Oke, kita tungguin aja ya Bu. Ya. Oke. Karena tekstur daging ayamnya yang tidak lembek, jadi harus direbus dulu nih teman, supaya menjadi lebih lembut. Masih ada lagi makanan khas Jawa Barat yang mau dibuat teman. Yang ini namanya awuk. Ada yang bilang kalau dilihat dari sejarahnya, awuk termasuk jajanan khas Sunda yang berasal dari wilayah pedalaman. Biasanya dibuat oleh masyarakat saat panen usai. Awuk memang berasal dari pedalaman tanah Sunda. Tapi seiring berjalannya waktu, kue ieu teh mulai dikenal ke daerah lain. Banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota membuat awuk dikenal masyarakat kota dan daerah lain di Indonesia. Awuk memiliki adonan dasar seperti kue putu. Ada tepung beras dan gula aren di dalamnya. Yang membedakan tekstur awuk yang lebih kenyal dibandingkan kue putu. Ibu, ini udah Di beres, sini, Bu. awuk masih dikukus Ya, yang dengan mana? kukusan Kita bambu bikin, Bu. tradisional. Kami menyebutnya asepan. Tutup ya Bu. Kemudian dimasukkan ke alat pengukus khas tradisional Sunda yang namanya Berapa lama seeng. Bu kira-kira? Nah, kalau memakai alat ini, uap yang dihasilkan bisa tetap berada dalam dandang dan awuk tetap hangat. Coba ini udah matang. Udah matang ya? Saya angkat ya Bu. Terus gimana nih? Ya, ini piring ditebain di sini. Ya, terus saya pegang. dibalikin, Ya. Up. Lihat Bu nih, awuk buatan saya. Ya. Ya. Maafin ya Bu, baru pertama kali bikin kayak gini. Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa. Awuk ini biasanya dibuat sehari-hari oleh masyarakat atau pada saat acara tertentu. Ini dari kapan Bu? Itu bikin awuk sejak dulu dibuat. Biasanya pakai tepung beras atau yang lain? Ada yang lain dan dari singkong. Oh, dari singkong juga bisa ya? Mendengar alunan musik, abdi hayang goyang, tarik mang, hehehe. Tapi bukan mau goyang beneran. Abdi teh mau main salah satu seni bela diri dari Genteng Pancing Sumedang nih.
3, balik 1. Ayo orang mulai wae. Abdi teh nggak sabar mau nyobain. Biasanya sebelum saling bertanding harus latihan dulu supaya kita sudah siap menyerang. Tidak boleh sembarangan silat ya. Ada guru yang mengawasi. Dia memberi komando pasangan siapa yang akan tanding duluan. Giliran Abdi nih. Waduh, besar juga badan lawannya. Tapi Abdi mah temenang kalah, tetap harus menang. Aduh, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Main silat begini harus siap kebanting. Tapi nggak sakit sih, malah yang ada seperti mandi lumpur. Saat main silat, kuda-kuda kaki harus kuat supaya tidak gampang dibanting lawan. Seru kan? Silat ini ternyata bisa juga dimainkan saat kondisi hujan. Perbedaannya tentu lebih berat karena lumpurnya jadi lebih dalam dan pijakan kaki kita teh harus lebih kuat, Silat sudah ada sejak zaman dahulu. Ini salah satu kesenian dan olahraga seni bela diri dari Asia Tenggara. Tidak hanya di Indonesia, silat juga ada di Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan juga Thailand. Silat diperkirakan menyebar di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Ada yang mengatakan sejarah pencak silat telah tersebar melalui berbagai kisah seperti beberapa legenda di beberapa daerah. Jadi, tidak heran kalau pada masa kerajaan Majapahit atau Sriwijaya sangat pandai dalam bertarung. Para prajurit perang telah disiapkan ilmu pencaksilat yang tinggi agar dapat bertarung dengan musuh. Kalau di dia mah, seiring berkembangnya zaman, silat juga jadi salah satu hiburan warga. Oh iya, tidak ada batasan siapa yang ikut. Tua, muda, perempuan, dan laki boleh ikut. Tidak ada menang atau kalah. Yang penting mah seseruan aja gitu.